lagi sama Okta di sini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini aku mau sharing tentang apartemen yang mempunyai fasilitas outdoor cukup besar dan juga mempunyai playground anak yang cukup nyaman dan juga besar. Lokasinya ada di Jakarta Utara. Nama apartemennya The Mansion Kemayoran Bougainville. Sebenarnya ini apartemen punya suami aku dan aku. Kita rencananya mau sewain ke depannya. Karena kemarin ada yang datang untuk mau visit dan ngecek. Sekalian aja kita bikin videonya. Siapa tahu nanti apartemennya belum keisi dan kalian ada yang mau sewa. Nanti bisa langsung kontak agent aku di description box ya. Ini arah masuk ke dalam apartemennya. Dia lokasinya deket banget sama JI Expo. Ini di sebelah kanan tadinya ada marketing galerinya The Mansion, tapi sekarang udah dikosongin, mereka pindah. Ini jalan masuk menuju apartemennya. Dia persis di sampingnya marketing galeri The Mansion. Habis ambil tiket, bisa langsung belok kanan, ngikutin arah jalan aja. Udah nyampe ke lobi Tower Gloria. Apartemen aku ada di Tower Gloria. Ini lobi untuk nurunin penumpang, cukup besar areanya. Kalau kalian ada driver atau ada yang mau jemput, itu bisa diturunin di sini. Dan juga masih ada space untuk mobil lain untuk muter, balik arah keluar. Pemandangan lobinya ke arah golf. Dan juga ada apartemen lain di seberangnya. Cukup nyaman setiap kali kalau pulang atau mau pergi keluar, pemandangannya sangat hijau. Jadi bikin kepala juga nggak penat, bisa rileks setiap hari ngelihat yang hijau-hijau. Ini aku majuin ke depan supaya kalian bisa lihat lebih deket. Di sini biasanya kalau sore-sore weekend itu banyak orang-orang yang main golf. Kalian bisa punya akses langsung untuk ngelihat orang-orang main golf setiap hari. Di sebelah kirinya ini ada kolam berenang, tapi kita nggak bisa masuk lewat sini. Cuma bisa kelihatan aja, nanti masuknya lewat dalam tetap. Dia cukup besar kolam berenangnya, Olympic size. Dan ada kolam berenang anaknya juga di ujung dekat playground. Dan juga kalau dari sini kelihatan gazebo untuk orang-orang duduk sambil nungguin anaknya berenang, biasanya sambil makan-makan di sana. Nah kalau di sini mereka sistemnya pakai pop box untuk pengambilan paket, pengambilan barang dari JNE. Kalian bisa langsung turun aja nanti ke bawah setiap hari untuk ambil paket kalian. Jadi udah nggak lewat manajemennya mereka lagi. Kita langsung aja ke lobinya. Ini lobinya selalu ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dia bagi jadi dua zona 1 sama zona 2 di sebelah kiri. Dan selalu ada security yang standby di sini kalau misalnya kalian ada tamu yang mau masuk ke unit kalian atau ada petugas bersih-bersih yang mau bersihin unit kalian. Biasanya security akan telepon dulu melalui telepon itu yang ada di dekat pintu bening. Pintu yang bisa masuk ke lift untuk menuju ke unit kalian. Ini dia penampakan lobi dari Tower Gloria. Ceilingnya cukup tinggi dan interiornya cukup bagus. Jadi kalau misalnya ada teman datang juga cukup nyaman mereka. Ini aku arahin kameranya ke arah luar. Jadi kalau kita lagi nunggu di dalam juga, mau nunggu driver atau mau nunggu paket makanan bisa langsung kelihatan di sini. Nggak perlu khawatir pegel harus berdiri sambil nungguin jemputan yang belum datang atau paket makanan yang belum nyampe. Karena nanti di setiap sisi ada disediain 4 bangku. Ini dia 2 bangku yang di sisi kiri deket toilet. Ada lagi di depannya 2 bangku lagi untuk duduk sambil nonton. Kalau misalnya memang bosan di unit atau mau ngajak anak makan di bawah sambil jalan-jalan, bisa ke sini. Ini dia bisa ngelihat ke depan lagi karena langsung kena kaca. Ini seperti biasa, kalau mau masuk kalian harus tapin kartu dulu di sini. Atau kalian bisa telepon ke unit kalian pakai mesin ini. Sekarang kita langsung aja ke dalam. Di The Mansion Bougainville ini mereka nyediain 5 lift. Jadi 2 di sisi kiri, 3 di sisi kanan.
Satu sebenarnya untuk lift barang, jadi kalau kalian pesan barang IKEA bisa masuk di lift tengah di sebelah kanan. Aku akan kasih lihat juga mailboxnya ke kalian. Cukup rapi untuk menerima atau ngambil surat dari bank. Di sini biasanya kalau kartu kredit mereka akan kirimin pakai surat. Di sini ambilnya nanti ada tulisan unit kalian, misalnya BL apa, BG apa, lantainya berapa. Nanti bisa kelihatan di sini. Cukup rapi dan gak ngebingungin kok, gampang banget nyarinya. Nanti kuncinya juga kalau memang kalian sewa, nanti kita akan kasih ke kalian untuk ambil suratnya di sini. Lanjut, kita akan ke tempat gym. Jadi kalau ke kiri itu ada mailbox, di sebelah kanannya langsung ketemu gym. Jadi kalau yang di Tower Gloria ini, turun lift bisa langsung dapat akses ke gym dan akses ke kolam renang. Ini kalau mau masuk ke gymnya harus pakai fingerprint. Jadi harus daftar dulu ke manajemen bawah untuk daftarin fingerprint kalian baru bisa masuk. Tapi karena aku udah pernah daftar, aku coba aja untuk tap in dan ternyata masih bisa aku punya fingerprint. Tempat gymnya lumayan besar dan barang-barangnya lumayan komplit karena suami aku juga orang yang suka nge-gym di sini. Fasilitasnya cukup oke, cukup lengkap. Ada TV-nya juga untuk kalian nonton atau dengerin musik sambil olahraga di sini. Gym ini udah buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya pagi-pagi kalau sebelum berangkat kerja masih bisa olahraga sebentar di sini. Udah buka dan udah ada yang standby juga. Karena zamannya COVID kemarin ini, kalau mau nge-gym kita bisa booking di website online. Jadi harus booking dulu sehari sebelumnya, isi data untuk masukin nama, unitnya berapa, dan mau nge-gym tanggal berapa di jam berapa. Untuk datanya mereka, ini biasa tempat aku olahraga main sepeda, pemandangannya bisa lihat keluar. Sebenarnya di luar juga ada jogging track untuk olahraga jalan atau lari di luar. Lumayan, gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga, tapi cukup untuk bisa olahraga sekitar 45 menit, 50 menit udah enak banget. Ini tempat larinya bisa dapat view ke area kolam berenang, bisa ngelihat sambil anak berenang atau ngelihat keluarga yang berenang di depan. Untuk gym ini memang selalu ada yang standby, biasanya harus tulis lagi nama dan alamat unit kita untuk datanya mereka di sini. Baru kita nge-gym. Sekarang kita langsung ke area kolam renang di luar. Jadi apartemen ini ada 2 tower. Yang ini Tower Gloria, di ujung ada lagi namanya Tower Emerald. Dan kolam renang ini memang bisa digunakan untuk 2 tower itu. Tapi jangan khawatir karena kolam berenangnya cukup besar dan cukup panjang. Biasanya orang yang suka berenang kalau ngelihat kolam berenang ini cukup happy karena lapnya cukup panjang dan banyak area duduk-duduk untuk yang jagain, misalnya ada orang tua atau ada anak yang gak ikutan berenang. Juga areanya cukup besar untuk pemanasan dulu sebelum berenang. Ini ada tata tertib dari The Mansion Kemayoran, pemberitahuan bahwa bukanya jam 7 sampai jam 9 malam. Biasanya selalu ada yang jaga juga di sini, security yang standby. Dia biasanya keliling dari ujung jaga di tempat playground anak atau juga kadang nanti ke ujung ke sini untuk ngelihat siapa aja yang berenang. Tapi memang nggak standby 24 jam security-nya. Jadi kalau kita berenang harus hati-hati sendiri, harus jaga-jaga juga, apalagi kalau anak kecil yang berenang. Nah, ini tempat yang jogging track yang aku bilang. Areanya lumayan bisa untuk kelilingin area kolam berenang sampai ke Tower Emerald di seberang sana. Nah, ini ada gazebo-nya. Biasa kalau sore banyak yang duduk-duduk walaupun gak berenang. Kadang ada orang yang bawa laptop juga untuk ngerjain kerjaannya di sini sambil cuci-cuci mata, relax sebentar sore-sore. Ini sebenarnya yang di sebelah kanan itu dari kolam berenang bisa langsung kelihatan taman golf.
banyak orang-orang main golf di sebelah sana. Cuman udah ketutupan sama pohon-pohon, bisa ngintip dikit-dikit dari area kolam renang. Cuma nanti akan kelihatan lebih jelas di ujung, di dekat area playground anak. Suasana di sini enak banget sih, lebih relax, lebih santai. Jadi kalau pulang kerja, capek, penat, nyampe rumah udah lebih relax, ngelihat yang hijau-hijau. Suasananya juga kayak hotel di Bali karena ada pohon tinggi-tinggi dan area outdoornya juga cukup luas. Sekarang kita lanjutin ke area playground anak di ujung dan juga ada kolam berenang anaknya. Ini sebenarnya di seberang ini ada apartemen lagi, banyak apartemen di daerah sini. Jadi kalau kalian yang belum pernah ke daerah Kemayoran apartemen di sini, lebih baik ngelihat Google Map dulu karena yang udah-udah biasanya suka nyasar. Memang agak membingungkan karena saking banyak apartemennya di daerah sini. Namanya sama-sama The Mansion juga, tapi areanya beda. Jadi lebih baik lihat Google Map dulu sebelum datang daripada nyasar. Ini di tengah-tengah ada area, sebenarnya jembatan ini ke area ada daybed tadinya. Cuma karena COVID semua bangku-bangkunya diangkatin, jadi udah gak bisa nongkrong-nongkrong lagi di bawah, santai-santai. Padahal tadinya di sini setelah kita naik jembatan ini itu ada daybed, ada kursi-kursi panjang untuk kita rebahan sebentar sambil baca buku sore-sore. Di sini tuh enak banget, santai-santai kalau sore, apalagi di hari weekend. Wah, super enak. Kalau ngajak temen pun kesini ngajak ngobrol juga enak banget. Tapi emang karena COVID, jadi semua bangkunya diangkatin. Jadinya area ini sekarang kosong. Biasa paling security aja yang standby di situ untuk jagain orang-orang yang berenang. Mudah-mudahan nanti dunia kita bisa pulih 100% dari COVID ya, biar semua area-area bisa difungsikan lagi seperti semula, bisa dipakai lagi sebagaimana mestinya, dan kita bisa kumpul-kumpul lagi bareng keluarga dan saudara-saudara kita. Lanjut, kita lihat pemandangan kolam berenang dulu dari ujung kiri ke ujung kanan. Walaupun kolam berenangnya agak sedikit berbentuk island, tapi tetap ada kolam berenang yang panjang lurusnya. Jadi orang-orang yang benar-benar mau olahraga renang atau baru pertama kali mau latihan renang bisa banget karena ada jarak yang panjang atau ada juga jarak yang nggak terlalu panjang atau pendeknya yang di ujung sebelah sana. Jadi nggak khawatir terlalu capek kalau berenang. Sekarang kita mau jalan ke area playground dan kolam berenang anak di ujung. Jadi jalan ini jalan yang menembuskan juga ke Tower Emerald. Nanti di ujung sebelah sana ada tempat yoga, ruangan yoga. Itu free, bisa digunakan juga oleh dua tower ini. Di sini banyak banget spot-spot cantik untuk foto-foto. Biasanya kalau orang influencer kan butuh banyak spot berbeda-beda ya untuk foto setiap harinya. Nah, di sini tuh banyak banget spotnya. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, semua spotnya itu backgroundnya cantik banget. Ini kita udah nyampe di kolam berenang anak. Kolam berenangnya anak itu ada di lantai 1 di sini, sama satu lagi di lantai 8. Nanti aku kasih lihat yang di lantai 8-nya di video kedua. Nah, ini jembatan lagi menuju ke gazebo. Biasanya kalau aku olahraga naik turun juga lumayan nih di jembatan ini. Lumayan bikin keringetan juga. Kolam berenang anak ini bisa langsung lihat ke taman golf. Di tiang pembatas menuju ke taman golf di depan ini, dulu itu ada meja dan bangku banyak untuk duduk-duduk sambil nungguin anak-anak berenang dan main di sini. Tapi memang lagi-lagi karena COVID, semua bangku dan mejanya diangkatin. Jadi sekarang kita cuma bisa nunggu di gazebo-nya aja. Tapi untung gazebo-nya juga cukup banyak. Nggak akan sampai rebutan kok walaupun hari weekend untuk nyari spot duduk. Karena biasanya masih ada yang kosong. Ini pemandangannya hijau banget ya, bisa lihat ke depan, bener-bener pemandangannya tuh jauh dari jarak kita berdiri. Enak banget ngelihatnya. Ini aku majuin ke depan biar bisa kelihatan lebih jelas, tapi sama aja kayaknya nggak kelihatan jelas karena ada jaring-jaring hitam pembatasnya. Biar kalau ada bola golf yang kelempar nggak bisa masuk ke apartemen ini langsung.
Tapi dari jauh pemandangan taman golf ini cukup kelihatan jelas, pemandangannya cukup sejuk di mata dan asri banget. Nanti view dari kamar aku juga sama, pemandangannya bisa dapet view taman golf sama kolam berenang dewasa. Sama persis sama pemandangan yang sekarang kita lihat. Kalau lagi di area ini serasa liburan terus tiap hari rasanya karena banyak spot area outdoornya, terutama untuk tempat main anak-anak. Ini baru yang di lantai 1 aja, nanti ada lagi area bermain anak di lantai 8. Menurut aku untuk ukuran apartemen, area bermain anak di sini tuh cukup besar, bahkan menurut aku sangat besar sih untuk mereka lari atau main sepeda atau main skuter di atas lantai 8 itu areanya cukup luas, jadi anak-anak cukup puas untuk bisa main di outdoor sambil jemuran. Untuk fasilitas orang dewasanya juga cukup lengkap. Tadi udah ada tempat gym, kolam berenang, dan ini sekarang masih kita lanjutin ke area jogging track, area untuk lari atau olahraga jalan. Ini by the way kita udah nyampe di Tower Emerald, jadi di tower satu lagi yang aku bilang kemarin. Nah ini depan Tower Emerald ada rumah pohon yang bisa dinaikin oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Memang ini tangganya agak terjal, jadi kalau anak yang masih kecil banget nggak bisa. Tapi biasanya rumah pohon ini dipakai untuk orang dewasa untuk ngadem di atas, untuk ngobrol-ngobrol sama temen atau bawa laptop kerja. Karena anginnya adem banget di atas, sepoi-sepoi banget. Nah ini sebelah kiri aku tunjukin ruangan yoga atau pilates yang bisa kita pakai, tapi memang nggak ada gurunya. Jadi kalian bisa panggil instructor dari luar untuk bisa pakai ruangan ini bareng-bareng sama temen atau mau private, tinggal booking aja, nulis buku di security di dekat pintu masuk di dalam. Pemandangannya bisa ke arah luar, ke taman, tapi tetap masuknya dari dalam nanti dari pintu Tower Emerald. Sekarang kita lanjutin dulu jalanin keliling taman ini, karena di depan ini ada gazebo juga yang bisa dipakai untuk kita duduk-duduk sambil baca buku atau sambil kerja. Karena aku sering banget lihat orang di sini waktu zamannya COVID, mereka duduk sambil baca buku ataupun kerja. Lumayan banget bisa sambil ngejemur sore-sore, menyerap vitamin D biar badan bisa lebih sehat dan jadi lebih segar. Ini tempat duduk buat kalau udah kecapean jalan atau lari. Biasa sore-sore juga banyak anak-anak yang duduk sini sama neninya, ditemenin sama neninya kalau dia lagi main di playground. Nah ini dia penampakan gazebo-nya untuk duduk-duduk, lumayan gak panas karena ditutupin sama pohon-pohon. Lumayan adem walaupun cuacanya lagi terik, dia tetap adem. Lanjut setelah gazebo ini, di sampingnya itu ada area barbecue. Mereka sebenarnya udah nyediain tempat cuci tangan dan tempat untuk barbekyuan di lantai 1 dan di lantai 8. Tapi aku nggak pernah ngeliat ada orang barbecue di lantai 1. Tapi ini areanya mereka udah sediain dan mungkin bisa tinggal ngomong aja ke manajemen. Memang sudah ada biayanya untuk barbekyuan. Tapi aku pernah lihat ada orang barbecue di lantai 8. Itu areanya lebih besar untuk taruh meja panjang dan kursi-kursi. Jadi di lantai 1 sebenarnya aku nggak pernah ngeliat sih ada orang barbecue. Tapi mungkin bisa karena di lantai 8 udah pernah kejadian barbecue dan sering juga dan diperbolehkan oleh manajemen. Nanti tinggal ngomong aja ke manajemen biayanya berapa dan orangnya berapa. Nanti dari manajemen mereka akan siapin bangku dan meja yang sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Ini ceritanya nggak kelar-kelar ya, cukup panjang dari awal sampai sekarang belum selesai juga karena videonya cukup panjang, 26 menit. Dan ini perdana pertama kali aku ngomong sepanjang ini. Menurut kalian gimana? Mendingan aku ngomong aja pakai suara atau tetap ditulis kayak biasa dan pakai lagu? Tulis di komen ya, mendingan pakai suara atau pakai tulisan kayak biasanya, biar aku bisa improve juga kualitas videonya dan gak ngebosenin buat kalian yang nonton. By the way, terima kasih ya buat yang udah subscribe video aku. Itu buat mood aku banget, biar semangat, tetap semangat bikin video dan biar rajin dan mau bikin video terus. Ini kita lanjut, ada toilet di area outdoor deket playground anak untuk bilas-bilas sedikit buat abis berenang, misalnya bilas celana renang atau bilas
baju renang dan ganti sebelum naik ke unit atas biar gak basah-basahan nyampe di hall ini. Tapi kalau mau mandi di bawah juga bisa, karena ini setelah reception tempat security standby di sebelah kiri, itu di depan ada lagi toilet untuk pria dan wanita, ada 2. Dan toiletnya juga cukup besar untuk kita mandi, untuk area bilasnya. Dan di toilet satu lagi di tower aku bahkan ada tempat saunanya. Kalau yang ini sih nggak ada tempat saunanya, tapi toiletnya sangat besar. Kalau untuk ukuran apartemen menurut aku toilet untuk bilas di sini tuh cukup besar. Jadi kalau ada orang tua bawa anak-anak atau saudara dan teman-teman, di sini ruangannya cukup banget. Nggak harus ngantri atau sempit-sempitan, karena ada 2 toilet di tower aku yang Gloria di sana juga bisa. Jadi kalau toilet di sini penuh, kita bisa pindah ke sana ke tower Gloria untuk bilas dan mandi. Bahkan yang di tempat aku itu toiletnya lebih besar, tapi ya sama aja, sama-sama bisa dipakai. Ini kita kalau keluar setelah ada di depan security ini, itu langsung ada pintu lagi menuju ke pintu tempat yoga dan pilates. Ini dia ruangan yang aku bilang. Sekarang kalau mau masuk kayaknya mesti pakai akses fingerprint. Dulu sih zaman aku ada di sini belum ada akses fingerprint, tapi sekarang kayaknya udah ada tuh, udah kelihatan. Ini ruangannya cukup besar dan juga cukup dingin. Kalian kalau belum ada orang di dalam harus nyalain AC sendiri karena ada remote-nya juga di dalam. Ini dia ruangannya, sangat besar menurut aku, bisa mencakup kapasitas sekitar 25 orangan, karena ini lumayan besar banget. Bisa, ini ujungnya yang samping kanan nggak kelihatan aku video karena ada orang di samping kanan, ada orang yang lagi latihan yoga gitu, jadi aku nggak videoin. Tapi kaca sih, samping kiri kaca, samping kanan kaca, depannya juga kaca. Jadi puas banget kalau ngelihat badan kita, postur tubuhnya udah benar atau belum, setiap kali olahraga gerakannya ada yang salah atau enggak. Itu enak banget pakai ruangan yoga di situ, bisa dikoreksi kalau ada kesalahan dan gampang banget kelihatan. Jadi biar bisa cepet improve olahraganya. Sekarang kita lanjut mau balik ke area Tower Gloria, tower tempat aku mau sewain unit apartemen aku. Ini sebelah kanan itu townhome yang aku kasih lihat sekarang. Dia unit di dalam apartemen yang bisa langsung dapat akses ke kolam berenang. Tapi memang harganya lebih mahal dan kayaknya udah nggak ada yang jual lagi dari developer. Jadi kalau mau beli memang harus second hand dari agent-agent. Jadi mendingan sewa aja di tempat unit apartemen aku karena harga lebih murah. By the way, ini unit yang mau aku sewain itu tipenya 1 bedroom. Jadi dia di depan ada kitchen dan ada kamarnya terpisah, ada pintunya lagi, maksudnya bukan studio. Jadi memang kita incernya untuk orang-orang yang pekerja atau anak kuliah atau couple yang baru menikah, karena tempatnya nggak terlalu besar, jadi memang harus orang yang agak minimalis yang tinggal di sini, yang nggak terlalu banyak peralatan dan perabotannya. Tapi kita udah sediain cukup banyak lemari-lemari untuk naruh banyak perabotan. Nanti aku kasih lihat lebih jelas ya di video yang kedua. Sekarang aku mau ngasih lihat toilet yang dari tower aku dulu. Ini toilet yang kalian bisa pakai di tower Gloria, tower yang unitnya nanti aku mau sewain. Toiletnya lebih besar daripada yang tadi dan juga ada tempat saunanya. Tisu dan sabunnya juga selalu tersedia. Ini biasa setiap hari ada mbak-mbak yang datang untuk ngebersihin area apartemen, termasuk toilet, area taman depan untuk angkatin pohon-pohon kering yang daun-daun kering yang jatuh. Itu kalian bisa minta aja kalau memang nanti habis sabun atau tisunya. Ini area tempat saunanya. Aku jarang pakai sih kalau sauna ini, tapi aku ada beberapa kali lihat orang-orang pakai area saunanya. Kamar mandinya cukup banyak ya, ini tempat area bilas. Tadi di lorong yang tadi itu area untuk buang air kecil dan buang air besar. Lumayan rapi untuk kualitas toilet apartemen menurut aku sih, dan lumayan besar. Ini aku mau lanjut ke lantai 8, tapi karena videonya terlalu panjang, aku lanjutin aja di video kedua ya.
biar kalian juga nggak terlalu kepanjangan nontonnya. Ini area taman outdoor lagi yang tadi aku bilang, tempat anak-anak main atau biasanya tempat kita jogging dan sambil ngeliat pemandangan gedung-gedung tinggi dan apartemen lain dari sini. Pemandangannya cukup bagus dan nyegerin banget. Terima kasih yang udah nonton video-video aku. Jangan lupa di subscribe dan hit notification bell-nya. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya ya. Thank you, bye-bye.